Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai brute force dengan mempraktekkannya menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT, teknologi, ataupun video sharing lainnya. Telah tersedia IDE NetBeans. Bebas Anda memilih mau pakai IDE mana yang lebih familiar. Telah saya buat kelas dengan nama brute. Jadi skenario-nya adalah saya akan membuat satu array, kemudian dari sekumpulan angka yang ada di dalam array, saya akan mencari kalau dijumlahkan 3 angka yang akan saya ambil dijumlahkan, apakah dia akan menyentuh atau sama dengan satu angka tertentu yang saya tentukan. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3, saya mau target sampai dapat angka 10. Ini kan bukan. Berarti saya akan cari lagi. 1 tambah 2 tambah 4, apakah sudah sama dengan 10? Oke, masih belum. Maka saya akan cari lagi. Ini 5, apakah sama dengan 10? Masih belum. 6, masih belum juga. Oke, ini udah capai. Nah, jadi di sini dia pengetesan angka satu per satu. Ini masih angka yang di belakang. Dan bakalan akan dilanjutkan lagi sampai dua angka yang di depan ini pun bertambah. Jadi dengan kata lain adalah 3 angka akan dites semuanya. Apakah bisa nggak mencapai angka sekian yang saya tentukan. Jadi brute force ini bukanlah algoritma, tetapi hanya strategi. Dia akan mencoba segala cara. Dicoba semuanya, mana yang memenuhi ekspektasi. Oke. Asumsikan. Saya tentukan aja. Bakaran ada 100 angka. Tampung dulu ke dalam array. Daftar angka. Saya tentukan panjang banyaknya daftar angka itu ada sebanyak n yang telah didefinisikan. Mengapa saya buat seperti demikian? Kenapa enggak langsung ditulis 100 saja? Supaya nanti tinggal di setting di bagian variabel ini. Dan dengan menggunakan variabel seperti ini kan kita bisa buat lebih dinamis, fleksibel dengan menggunakan inputan dari user. Setelah himpunan, ini kalau secara matematika namanya himpunan, kalau secara awam ini berarti daftar angka. Nah, ini baru didefinisikan berapa banyak angka yang akan diisi, tetapi nilainya kan belum ada. Saya isi dulu. Kita bilang aja bakalan diisi 1 sampai 100 ya. Looping mulai dari 0 sampai n i++. Berarti mulai dari 0, karena array itu kan indeksnya mulai dari 0. 0 itu artinya angka pertama. Dan berhenti sampai n i++. Isi dulu. Untuk indeks ke i, angkanya adalah i tambah 1. Mengapa tambah 1? Karena targetnya kan daftar angka itu adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena i ini dimulai dari 0, mengapa 0? Karena kan sistemnya adalah dalam array itu dimulai dari indeks ke 0. Ini, jadi masih 0. Tetapi indeks ke 0 ini angkanya adalah 1. Makanya harus 0 tambah 1, jadilah 1. Ketika i nanti bernilai 1, berarti indeks ke 1 bernilai 2. Seperti demikian. Setelah diisi, kita cek dulu ya. System.out.println daftar angka ke i. Oke, pas. Angka 1 sampai 100. Ini saya hapus. Berikutnya, dia akan mulai menghitung. Targetnya int target
jumlah bernilai 20. Akan dicek 1 tambah 1 tambah 1, apakah sudah 20? 1 tambah 1 tambah 2. 1 tambah 1 tambah 3. Sampai 1 tambah 1 tambah 100. Setelah itu menjadi 1 tambah 2 tambah 1. Jadi akan increment ya. Karena penjumlahannya itu adalah 3 angka yang akan dijumlah, berarti proses loopingnya menjadi 3. Mengapa 3? Namanya saja brute force, berarti dicoba satu persatu. Oke, 0, I lebih kecil N, I plus plus. Memang mendeklarasikan variabel ini memang nggak boleh sama. Tetapi untuk looping kan, karena dia dideklarasikan secara lokal, maksudnya bagian ini tertentu saja. Setelah looping selesai, I itu udah hilang, yang nggak bisa kedetek lagi. Jadi untuk for berikutnya tetap harus dideklarasi, kecuali INT-nya saya taruh ke sini. Maka ini harus dihilangkan. Jadi jangan dideklarasikan lagi seperti itu. Akan tetapi biasanya kalau looping ini masalah culture aja, budaya, kebiasaan lebih tepatnya. Jadi didefinisikannya langsung di dalam. Karena variabel ini kan setelah habis looping, udah nggak dipakai lagi. Oke. Dan biasa looping kenapa? Kebiasaan ya. Dimulai dari I, namanya saja increment. Makanya mulai dari I, J, K, L, dan seterusnya. Tapi tergantung kebiasaan. Saya mau tulis JH, boleh nggak? Boleh aja. Berarti JH, JH, dan ini juga JH. Oke. Saya balik. Setelahnya, for IJ, sekarang K, 0K, lebih kecil N, K plus plus. Jika daftar angka ke I tambah daftar angka ke J tambah daftar angka ke K sama dengan target jumlah, dia cetak system.out.println. Yang dicetak ini adalah daftar angka I tambah. Oke. Ini tambah di sini kan operator ya, menggabungkan. Kalau untuk pencetakannya berarti harus dalam bentuk ini ya, dalam petik. Tambah daftar angka ke J tambah daftar angka ke K tambah sama dengan target jumlah. Ini looping pertama, karena targetnya kan A tambah B tambah C, ada 3 angka. Di mana kalau ketika dia menemui penjumlahannya itu menemui angka 20, dia akan cetak. Jadi IJK. IJK sama dengan target jumlah, maka dia cetak. Kita lihat. Sembali itu, oh nggak apa-apa, saya jalankan dulu ya. Ini termasuk cepat. Kenapa? Karena ini masih sedikit. Nanti, mengapa bisa dikatakan sedikit? Memang kalau kita hitung manual, ya angka 100 ini udah banyak. Tetapi kalau secara program, 100 masih dikit. 10.000 bisa dibilang masih dikit. Oke, tapi nggak apa-apa, kita cross check dulu. 1 tambah 1 tambah 18, pas 20. 1 tambah 2 tambah 17, pas 20. Dan terakhir, 18 tambah 1 tambah 1, sama dengan 20. Oke, ini pas ya. Dan dengan menggunakan program, memang cepat. Tetapi, gimana kalau ini dibuat jadi 1000? Kita tes dulu. 1000, kan? Ini udah mulai agak lama ya. Oke, masih cepat. Gimana kalau ini saya buat jadi 2000?
Ups, ini running belum siap-siap ya. Terlihat dia udah mulai lama. Kenapa namanya brute force? Jadi dia tes satu persatu. Sampai 1000 tambah 1000 tambah 1000. Oke, pas. Saya balikkan dulu. 20. Kemudian waktu runtime ya. Runtime awalnya 1. Asumsikan 1 ini adalah detik ya. Saya mau ngetes nih, sebenarnya proses jalankannya itu berapa lama ya? Runtime plus plus. Jadi dalam looping ini, setiap kali masuk looping dia akan counter. System.out.println. Runtime runtime, wah dia jalankan sampai berapa nih? Hampir 1 juta. Tapi masih termasuk cepat. Gimana kalau saya buat jadi 1000? Wah ini udah lebih dari 1 juta ya. Gimana kalau ini buat jadi 2000? Kita balik lagi. Ini dalam proses perjalanannya, proses looping maksudnya, dan dia sampai hitung increment runtime. Tiga, wow, hampir 1 miliar detik ya kalau dianggap sebagai satuan detik. Jadi lebih terasa ya. Kalau secara IDE ini terlihat dia butuh waktu 29 detik. Gimana kalau ini jumlah angkanya dinaikkan lagi? Sebanyak 2000 angka. Dan dengan target jumlah sebanyak 4000. Bisa kebayang nggak? Berarti angka 1 sampai 2000, dia akan hitung 3 angka. Ambil 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 2, dan akan cetak. Penjumlahan 3 angka itu, kalau 4000, maka dia cetak keluar. Kita lihat seberapa lama nih. Nah, ini sampai terdengar suara pemrosesan ya dari laptop. Oke, kayaknya saya hentikan aja karena terlalu ngeri ya. Jadi inilah yang namanya metode atau strategi brute force, yaitu dia akan mencoba satu persatu. Biasanya orang awam ya yang mau baru mencoba Rana cracking itu ya pastinya dia akan uji coba dari password seseorang. Tapi ini saya tidak menyarankan ya, kalau memang sekedar mencari vulnerability dari sistem sendiri itu diperbolehkan, tetapi jangan pernah merugikan orang lain. Karena di sini brute force itu sebenarnya kalau untuk kepentingan vulnerability itu bagus,
Jadi kita bisa menambal kalau misalnya sistem kita itu ada masalah. Brute force, dia tes satu persatu sampai didapatkan hasil yang diekspektasikan. Jadi kalau memang dari sisi laptop biasa dan kalau angkanya itu atau data itu sampai jutaan, itu biasanya brute force bahkan bisa makan waktu sampai 1 tahun baru didapatkan hasil dari brute force tersebut. Semoga sharing saya mengenai brute force ini bisa digunakan untuk hal-hal yang demi kebaikan, cari vulnerability, kemudian setelah didapatkan akan ditambal vulnerability tersebut. Semoga bermanfaat. Saya Darwin. Terima kasih.